Oke, balik lagi ya di channel saya. Kita bakal melakukan market analisa di GBP USD dan menjawab sedikit pertanyaan mengenai inducement. So, langsung aja kita ke real marketnya ya. Oke, kita udah ada di GBP USD ya. Udah ada di chartnya. Cuman ini kayak kita turun dulu ya di time frame 15 menit. Nah, kita ini lanjutan yang kemarin ya. Lanjutan kemarin yang saya bahas, saya pengen ambil buy di GBP USD, cuman kan kemarin saya lihat ya, level validasinya masih kurang. Lalu saya pengen lihat reaksi di market itu sendiri ya, reaksi strukturnya ya, bukan reaksi POI-nya tapi reaksi strukturnya. So kemarin saya jadi nggak ada entry ya, and then dia goes up ya, dia naik sesuai seperti plan kita, yaitu naik dan hit target. Sebenarnya udah hit target di sini, cuman kan kemarin gak ada level validasi yang bagus ya, jadi saya pengen tunggu dan akhirnya sudah muncul, yaitu bagian ya dari sini nih sampai ke sini. Itu adalah bagian dari level validation atau level inducementnya saya lah, kalau bisa dibilang ya. Jadi seperti itu. Range saya bukan dari sini ke sini, tapi dari low ini tetap sampai ke high yang ada di sini gitu. Nah, mungkin sekalian ya membalas beberapa chat, karena memang ada beberapa yang nanya, Bang Broky, kok metodenya atau smart money konsepnya sedikit berbeda ya? Kalau di YouTube kan atau di sosial media lainnya diajarkan bahwa smart money konsep inducementnya itu untuk memvalidkan suatu structure wajib diambil atau wajib di sweep atau wajib di ya pokoknya di tag lah liquidity-nya. Nah, kenapa di Bang Broky itu inducementnya belum diambil aja udah bisa valid gitu? Nah, jadi saya itu nggak perlu yang namanya level inducementnya diambil. Saya hanya perlu level validasi yang terbentuk atau level inducement yang terbentuk untuk memvalidkan suatu structure. Misal anggap aja ini level validasi dari structure sebelumnya, misalnya ini. Lalu level validasi ini ngebuat level validasi yang baru. Nah, apakah level validasi yang sebelumnya bisa saya ambil sebagai range? Nah, jawabannya bisa, karena sekali lagi saya hanya butuh level validasi untuk memvalidkan suatu structure. Jadi saya nggak perlu misalnya structure yang di belakang sini, inducement yang di sini harus diambil dulu. Jadi saya hanya butuh validasi ini aja untuk memvalidkan structure yang sebelumnya gitu. Nah, ada alasan lain juga sebenarnya. Kalau dari pendapat saya sendiri, kenapa saya nggak ngambilnya juga, yaitu kalau kita pelajari ya dalam market ya, yang divalidasi itu bukan kejadian pengambilan liquidity, tetapi apakah perpindahan harga tersebut mencerminkan ketidakseimbangan order atau bisa dibilang imbalance. Nah, karena kan banyak di antara smart money concept trader di Indonesia ini, enggak usah di Indo lah, konten smart money concept itu mengajarkan harus sweep inducement. Nah, kalau saya sih enggak ya, karena alasan yang tadi. Nah, kalau kita bahas juga ya lebih dalam ya, dalam kerangka smart money concept ya, validasi structure itu sebenarnya lebih dekat dengan bagaimana harga melakukan break of structure-nya. Jadi bagaimana break of structure yang jelas itu harus didukung oleh displacement yang kuat. Nah, displacement ini penting karena ia menunjukkan adanya dorongan order gitu. Jadi
bukan semata-mata hanya endorsement atau apa. Jadi saya pengen yang terpenting itu breaknya seperti apa, displace-nya seperti apa gitu. Jadi ya gitu ya. Kalau kita sebenarnya banyak ya yang kalau mau bahas tentang endorsement seperti ini ya. Karena apa ya, menurut saya dalam konsep smart money konsep sendiri yang sebenarnya yang paling penting itu bukan dia ngambil liquidity atau tidaknya, tapi apakah ada perubahan kontrol market. Nah, lalu apakah ada perubahan yang cukup kuat di satu sisi gitu. Makanya kalau kita menyebutnya kan adanya break of structure dan displacement gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Makanya saya nggak pakai endorsement yang wajib untuk di tag gitu. Karena yang terpenting itu bagaimana market menciptakan break tersebut, bagaimana market displace, dan bagaimana perpindahan harga tersebut gitu loh. Nah, langsung aja ya, lanjut ya. Kita ke analisa mappingnya ya. Kan kita bilang tadi bullish ya. Saya pengen ngambil, berarti range saya itu dari bawah sini ya, tetap sini sampai ke atas. Jadi ingat ya, saya nggak perlu ini untuk dia turun sampai ke bawah sini. Saya nggak perlu. Range saya dari bawah sini doang sampai ke atas sini. Nah, jadi kemungkinan area saya, bukan kemungkinan ya, pasti area saya di sini 133245. Saya bakal cari konfirmasi di sana dan let's see aja ya, apakah market will give us confirmation dan dia akan bereaksi sesuai keinginan kita atau tidak. Karena kan saya nggak tahu juga ya, saya bukan Tuhan, saya bukan market maker, so just let the market run, just let the system do something for you, and then kita sebagai trader harus patuh aja kayak robot aja gitu. Udah, mungkin segitu aja ya untuk analisa GBP USD nya. So thank you.